Selamat datang di channel Ichimoku Trader. Hari ini saya akan preview seminggu saham yang saya rekomendasi kemarin. Semoga analisa ini dapat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. IHSG pada perdagangan kemarin tanggal 4 Februari ditutup naik ke harga 6.731. Apabila pada perdagangan tanggal 7 Februari nanti hari Senin, IHSG dapat bertahan dan dapat menembus area 6.750 sampai 6.760, maka IHSG akan berpotensi menguji area resisten di sekitar harga 6.780. Saat ini IHSG masih berada di atas MA20, Tenkan, Kinjun, di atas Kumo, MA62 dan MA200. Dan pada perdagangan kemarin, IHSG masih berada di atas nilai rata-rata di harga 20 miliar dengan nilai akumulasi di harga 20 miliar 800. Beda dikit ya, tapi masih berada di atas rata-rata. Apabila IHSG masih gagal menembus area 6.780, maka IHSG kemungkinan akan sideways kembali menguji area 6.750 sampai 6.686. Saham yang akan saya preview pertama adalah saham Pegas. Saat ini Pegas masih bergerak sideways dan sedang menguji area resisten di sekitar harga 1.390. Kita lihat Pegas masih sideways sekitar harga 1.390 sampai 1.330. Maka bila Pegas masih menguji area ini, maka teman-teman bisa wait and see dulu dan nunggu konfirmasi break area 1.390 lalu mantul, baru teman-teman entry. Jangan entry dulu ya. Minggu kemarin itu tanggal 31 Januari. Saya ada merekomendasi saham ini dan sempat menguji area 1.400. Lalu ditutup turun ke 1.380. Dengan nilai terendah mingguannya di sekitar harga 1.335. Namun Pegas masih berada di atas Tenkan Kinjun serta MA20. Berarti pergerakan Pegas sudah sideways ya. Walaupun sebelumnya itu lebih cenderung downtrend untuk jangka pendeknya, sekarang menjadi sideways. Sedang menunggu tenaga untuk menguji area 1.400-nya kembali. Pada perdagangan tanggal 3 Februari dan 4 Februari, Pegas masih menguji area rata-rata volume di 62 juta. Sedangkan pada tanggal 4, Pegas masih berada di bawah nilai rata-rata di sekitar harga 26 juta. Jadi saat ini Pegas masih akan sideways.
dan akan menguji area 1330 sampai 1400. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah saham BBNI. Saham BBNI pada perdagangan 31 Januari ditutup turun ke harga 7.325 dan pada perdagangan tanggal 3 dan 4 Februari sempat menyentuh area 7.225. Apabila teman-teman ingin entry, sebaiknya kemarin tanggal 4 Februari teman-teman sudah entry, atau pada perdagangan esok hari di tanggal 7 Februari teman-teman bisa spekulasi untuk entry dengan cut loss di harga 7.080 dengan target take profit di sekitar harga 7.575 sampai 7.800. Ya, ini targetnya cukup tinggi ya, tapi sebaiknya teman-teman sudah bisa take profit jika BBNI masih gagal menyentuh area 7.500, karena ini akan menjadi resisten jangka pendeknya. Saat ini BBNI masih berada di atas MA20, Tenkan Kinjun, MA62, di atas Kumo dan MA200. Secara tren, BBNI mulai menguji area sideways-nya. Kemungkinan akan bergerak area sekitar 7.170 sampai 7.480. Terlihat pada volume pada perdagangan satu minggu ini masih sedikit akumulasi dan di bawah nilai rata-rata. Berarti BBNI masih sideways menunggu adanya tenaga untuk diangkat naik ke atas. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah saham MSIN. Pada perdagangan tanggal 2 Februari, MSIN sempat saya rekomendasikan. Mungkin kalau ada teman-teman yang ngambil, sudah cuan banyak ya. MSIN ARA ya. Oke. Walaupun ARA, ternyata MSIN masih di bawah volume rata-rata di harga 10.100.000. Sedangkan nilai rata-ratanya 10.500.000. Dan pada beberapa perdagangan kemarinnya, MSIN masih bergerak sideways sebelum diuji harga 4.000. Apabila teman-teman masih hold saham ini, sebaiknya take profit pada perdagangan hari Senin. Dan MSIN masih menguji area 4.410 atau langsung dijual aja di 4.350. Karena volume yang diberikan oleh MSIN sangat kecil, masih di bawah rata-rata, maka pergerakan MSIN akan menjadi sideways, cenderung menunggu tenaga untuk diangkat kembali.
kemungkinan akan seperti ini. Ya. Secara teknikal, MACD masih bergerak sangat uptrend. Tenkan Kinjun MA20, MA62, dan MA200 masih bergerak sangat uptrend. Saham ini masih layak untuk di hold. Namun teman-teman sudah harus take profit sebagian. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah saham TPIA. Saham TPIA pada perdagangan tanggal 2 saya merekomendasikan saham ini. Sebelumnya saham ini sempat menguji area support di sekitar harga 8.800 dan ditutup di harga 9.100. Saham ini masih terus naik menguji area resisten di sekitar harga 9.850 sampai 10.000. Saat ini MA62 yang tadinya berada di bawah MA200 saat ini mulai mengarah ke atas dan MA20 sudah mengarah ke atas serta Tenkan dan Kinjun. Bila teman-teman belum entry, sebaiknya teman-teman tunggu saham ini koreksi baru teman-teman entry. Mungkinan akan menguji area 9.100 sampai 8.560. Namun dalam perdagangan seminggu ini TPIA masih diakumulasi dengan nilai di atas rata-rata sekitar 8 sampai 6 juta dengan nilai rata-rata itu di sekitar 3,9 juta atau 4 juta. Apabila teman-teman masih hold dari harga 7.500, maka teman-teman masih layak untuk ngehold saham ini dan bisa take profit di sekitar harga, mungkin sudah take profit ya di sekitar 8.000, 9.000, dan yang terakhir mungkin di sekitar 9.800 sampai 10.000, karena nggak mungkin ini akan naik terus. Oke. Cara weekly juga sudah breakout, tinggal nunggu koreksi. Ya dia masih menguji area 10.000 ya. Weekly-nya pun yang tadinya sideways sudah mengarah ke atas. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah saham ADI. Saham ADI saya rekomendasi pada tanggal 3 Februari. Walaupun pada tanggal 3 Februari sempat tetap naik ke harga 8.875, pada perdagangan tanggal 4 Februari ADI sempat ditutup turun di harga 865. Apabila pada perdagangan tanggal 7 dan seterusnya ADI masih
menguji area 850 sampai 840, maka ADI akan bergerak sideways kembali. Dan teman-teman bisa spekulasi buy apabila ADI sudah mantul di sekitar harga 840 sampai 850 dengan take profit di harga 890 sampai 940 ya. Dan pada perdagangan 4 Februari ADI sempat ditutup dengan distribusi senilai 23,6 juta dengan nilai rata-rata 12,2 juta. Berarti buangannya cukup banyak ya. Walaupun sebelumnya sempat bergerak naik, di bawah turun kembali. Saat ini secara teknikal ADI masih berada di bawah MA62, MA200, Kijun, dan hanya berada di atas MA20 dan Tenkan. Apabila ADI dapat melakukan pembalik arah atau sideways atau pembalikan arah, maka ADI akan berpotensi menguji area 10.000-an. Tapi kalau belum, kemungkinan akan sideways dan menguji lagi area support di sekitar harga 795. Saham ini masih sideways ya teman-teman, jadi take profit jika sudah tercapai. Saham berikut yang akan kita bahas adalah saham Bevin. Saham Bevin pada perdagangan tanggal 3 Februari saya sempat merekomendasikan. Namun saham ini masih ditutup turun di sekitar harga 1330. Dan pada perdagangan tanggal 4 Februari masih ditutup turun di harga 1320 dengan nilai terendah di 1305. Saham ini masih berpotensi bergerak naik karena secara tren masih berada di atas MA20, Tenkan Kijun, dan MA62, MA200, dan Kumho. Dan distribusi saham ini secara volume masih di bawah rata-rata dengan nilai rata-rata 58 juta dan distribusinya hanya 34 juta. Apabila perdagangan besok masih berpotensi koreksi, teman-teman masih bisa hold dan cut loss bila masih menguji area 1260. Semoga masih bisa capai 1341 sampai 1370. Atau lebih bagus lagi jika tembus 1390. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah saham LSIP. Saham LSIP saya rekomendasikan pada tanggal 4 Februari. Sebelumnya LSIP sempat menguji area support di sekitar harga 1225 dan ditutup di harga 1245. Apabila LSIP dapat bertahan di atas harga ini, maka LSIP akan menguji area 1270 sampai 1300.
Mudah-mudahan tercapai ya. Pada perdagangan tanggal 4 Februari kemarin, LSIP ditutup di bawah rata-rata di sekitar harga 14 juta dengan nilai rata-rata 21,3 juta. Walaupun 2 hari kemarin sempat ditutup turun dan berada di atas rata-rata, saat ini LSIP sudah diangkat tapi masih di bawah rata-rata. Apabila teman-teman ingin entry, bisa di sekitar harga 1235 sampai 1240. Dan cut loss bila masih gagal menguji area 1200 sampai 1185. Mudah-mudahan tercapai ya. Secara tren saat ini LSIP masih berada di bawah Tenkan Genjun dan masih mengunci area MA 200 dan MA 62. Jadi hanya berada di atas MA 20 ya. Dan saat ini masih akan menguji area Kumo. Berarti saham ini masih sideways saja ya, walaupun sudah di break, retest, dan mudah-mudahan bisa nge-break lagi. Oke. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah saham Wika. Saham Wika pada perdagangan tanggal 4 Februari kemarin ditutup naik ke harga 1115. Walaupun sebelumnya sempat menguji area 1090, namun Wika berhasil rebound dan menguji area MA 200 serta MA 62. Dan apabila Wika masih gagal di harga 1153, maka Wika akan menguji area support di sekitar harga 1120 sampai 1080 kembali. Saat ini masih sideways ya, walaupun sudah terkonfirmasi break. Saat ini Wika masih terlihat sideways. Walaupun beberapa hari ini, seminggu ini, Wika itu diakumulasi. Dan pada tanggal 3 dan 4 berada di atas nilai rata-rata. Nilai rata-rata di sekitar harga 20 juta. Dan akumulasinya sekitar 27 juta. Apabila teman-teman baru mau entry, saham ini sebaiknya tunggu saham ini koreksi terlebih dahulu. Kita tunggu pantulannya ya, seperti ini. Gimana contoh breakout? Nah ini. Misal dia breakout, dia turun koreksi, baru kita entry. Dan dia akan menyentuh area resisten kembali. Sebelum diturunkan lagi atau dia akan berganti tren. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat. Dan support channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan dapat membantu lebih banyak orang.